Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Seperti biasa, sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada siang hari yang sangat berbahagia ini, di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah taala ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terpenting adalah sampai pada detik ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, alhamdulillah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala atas izin, taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Sahih Adabul Mufrad, buah karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Insyaallah taala pada pertemuan kita kali ini kita akan memasuki bab yang kelima. Ya, bab yang kelima yaitu babu jazail walidain. Ya, yaitu bab yang membahas tentang membalas budi kepada kedua orang tua kita. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini penting untuk kita pelajari karena kita tahu sendiri bahwa betapa banyak ya kebaikan orang tua kita kepada kita, betapa besar pengorbanan yang telah dikeluarkan oleh kedua orang tua kita kepada kita sebagai seorang anak, dan itu tidak terhitung. Ya, ikhwas sekalian, bahwa membalas kebaikan seseorang itu hukum asalnya adalah wajib. Ya, hukum asalnya adalah wajib, terlepas dari orang tua atau bukan orang tua. Intinya kita harus berterima kasih kepada seseorang yang telah berbuat baik kepada kita, ya, yang telah membantu kita, yang telah menolong kita, telah berbuat baik kepada kita, maka kita harus berterima kasih kepada orang tersebut. Maka apalagi kalau itu orang tua. Ya, kalau orang lain saja selain orang tua kita berbuat baik kepada kita, maka wajib bagi kita untuk berterima kasih kepada orang tersebut. Ya, maka apalagi dengan orang tua. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullaha, ya, tidak
tidaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala man la yashkurun nasa. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi ini barometernya. Barometer kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur tidaknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barometernya adalah ya kita harus pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Kalau ada seorang muslim yang tidak pandai ya berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya, kepada orang yang telah membantunya, maka yakinlah bahwa dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barometernya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, barometernya vertikal, kesyukuran kita secara vertikal adalah kesyukuran kita secara horizontal. Itu barometernya, itu patokannya. Kata Rasulullah, la yashkurullaha, tidaklah disebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala man la yashkurun nas, orang yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Ya, jadi ini harus diingat. Ya, harus diingat ketika ada orang yang telah berbuat baik kepada kita, sekecil apapun kebaikan yang orang tersebut telah lakukan kepada kita, maka kita harus berterima kasih kepada orang tersebut. Kita harus membalas kebaikannya. Ya, minimal kalau kita tidak bisa, misalnya ada orang yang sudah memberikan kepada kita banyak materi, ya, memberikan kepada kita bantuan berupa materi, ya, maka kalau kita tidak bisa membalas bantuan orang tersebut, maka yang kita lakukan adalah apa? Dengan mendoakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tuntunan Rasulullah. Sampai kita melihat bahwa ini sudah bisa membalas kebaikannya, ya. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada saudara kita yang berbuat baik kepada kita adalah apa? Jazakallahu khairan. Ya, kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan jazakillahu khairan. Kalau untuk dua orang jazakumallahu khairan. Kalau banyak jazakumullahu khairan. Kalau banyak perempuan jazakunna Allahu khairan. Ini tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan, ya, juga dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nasa." Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, lam yashkurillah, maka dia juga pasti tidak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ahmad, juga Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi rahimahumullahu taala jami'an meriwayatkan, ya, dari Ashhad bin Qais radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ashkuran nasi lillahi azza wa jalla." Sesungguhnya orang yang manusia yang paling berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ashkuruhum linnas, adalah mereka yang paling pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Jadi patokannya di situ. Ini Rasulullah SAW yang katakan. Ya, jadi jangan anggap diri kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kita tidak pandai berterima kasih kepada sesama kita, kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, ya. Nah, ikhwas sekalian, maka bagaimana lagi kalau ini secara umum, ya, ini secara umum kepada sesama manusia, maka bagaimana lagi, ya, dengan kedua orang tua kita yang jelas-jelas, terutama ibu kita yang sudah mengandung kita selama 9 bulan. Kemudian setelah ketika melahirkan kita, ya, beliau mempertaruhkan nyawanya, ya. Kemudian wa fisaluhu fi amain, seperti yang pernah kita jelaskan, ibu kita menyusui kita selama 2 tahun, belum pengorbanan yang lain. Begitu pula dengan ayah kita. Maka harus lebih lagi kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 14, "Anishkurli." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wali walidaika," dan hendaklah kalian berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Ya, jadi ini tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Taib, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Berkata al-muallif al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Haddatsana Qubaisah. Qala, ya, Qubaisah telah menceritakan kepada kami, beliau berkata, haddatsana Sufyan bin Suhail. Ya, haddatsana Sufyan. Sufyan menceritakan kepada kami an Suhail bin Abi Shalih, dari Suhail bin Abi Shalih, an abihi, dari ayahnya,
an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi waladun walidahu. Ya, seorang anak, perhatikan ya ikhwas sekalian, seorang anak itu tidak akan mampu, tidak akan pernah mampu, ya, membalas kebaikan orang tuanya illa ayyajidahu mamluka, kecuali jika anak tersebut mendapati ayahnya atau ibunya dalam keadaan mamluk, dalam keadaan ya menjadi seorang budak, ya, menjadi seorang budak, ayahnya atau ibunya dalam keadaan menjadi seorang budak. Fayashtariyahu fayu'tikahu, lalu kemudian dia beli, ya, dia tebus ayah atau ibunya tersebut, lalu kemudian dia merdekakan, ya, itu baru kita bisa membalas kebaikan ayah dan ibu kita, ya. Jadi kalau misalnya nih qadarullah, ya, qadarullah misalnya ayah atau ibu kita menjadi seorang diperbudak misalnya, ya, menjadi seorang budak, ya, tiba-tiba tuannya meminta tebusan kepada kita. Berapa mintanya? Misalnya 20 miliar, ya, 20 miliar. Kalau enggak bebas ayah atau ibumu, ya, tetap dia selamanya akan menjadi seorang budak. Kita keluarkan duit 20 miliar untuk menebus ayah atau ibu kita tersebut, barulah kata Rasulullah kita bisa membalas kebaikan yang pernah dilakukan oleh ayah dan ibu kita, ya. Saya tanya sama antum, sekarang nih, hari ini, ada perbudakan atau tidak ada perbudakan? Enggak ada. Perbudakan sudah selamanya hilang apa mungkin akan ada lagi? Jangan bilang selamanya. Ya, mungkin akan ada lagi, kita nggak tahu. Ya, besok lusa kita nggak tahu. Terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, ya. Kemudian tawanannya mereka apa namanya? Ya, budak, kan seperti itu, ya. Dan tawanan kita kaum muslimin bisa juga diperbudak oleh mereka, kan seperti itu, ya. Hari ini tidak ada perbudakan, akan tetapi kita nggak tahu besok atau lusa, kita nggak tahu, ya. Nah, hari ini tidak ada perbudakan, ya. Itu artinya apa? Itu artinya apa? Itu artinya hari ini kita tidak bisa membalas kebaikan daripada orang tua kita, ayah atau ibu kita. Karena kenapa? Hari ini tidak ada perbudakan, ya. Siapa yang orang tuanya di seluruh dunia hari ini yang dijadikan budak oleh seseorang? Nggak ada, ya. Karena memang hari ini tidak ada perbudakan, ya. Itu artinya sampai pada hari ini, ya, kita tidak bisa membalas kebaikan ayah atau ibu kita, ya. Jadi jangan merasa antum sudah belikan rumah, antum sudah sediakan kendaraan, antum sudah sudah biayai naik haji, antum tiap tahun umrohkan gitu kan, antum belikan apa yang orang tua antum inginkan, antum datang setiap hari nanya kabar, kemudian memenuhi segala keperluannya, ya. Jangan antum berpikir bahwa antum sudah membalas kebaikan orang tua antum, itu belum. Ya, karena kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa ayyajidahu mamluka, kecuali kalau si anak tersebut mendapati ayah atau ibunya dalam keadaan diperbudak oleh seseorang, fayashtariyahu fayu'tikahu, dia kemudian membeli, ya, menebus orang tuanya yang menjadi budak tersebut, barulah kata Rasulullah SAW kita bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita. Selama itu kata Rasulullah, maka kita tidak bisa membalas kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang tua kita terhadap kita. Taib, ikhwas sekalian dan akhwati fillah, azani Allah wa ayakum. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Adam qala, ya, Adam menceritakan kepada kami, haddatsana Syu'bah menceritakan kepada kami, beliau berkata, haddatsana Sa'id bin Abi Burda, ya, Sa'id bin Abi Burda radhiyallahu taala anhu menceritakan kepada kami, beliau berkata, sami'tu abi yuhadditsu, ya, beliau mengatakan aku pernah mendengarkan ayahku menceritakan, ya, berkisah, ya, annahu syahida ibnu Umar, bahwasanya ayahku, ya, ayahnya beliau ini adalah sahabat, ya, ayahnya ayahnya Sa'id, ya, rahimahullahu taala adalah seorang sahabat namanya Ibn Abi Burda. Ya, beliau mendengarkan dari ayahnya bahwasanya syahida ibnu Umar, bahwasanya ayahnya menyaksikan Ibnu Umar, ya, warajulun yamaniyun, dan seorang laki-laki yang berasal dari Yaman, ya, yatufu bil baitil haram, yang mana laki-laki tersebut itu sedang bertawaf di sekeliling Ka'bah, ya, hamala ummahu wara'a dhahrihi yakul. Kemudian si laki-laki yang dari Yaman ini
yang disaksikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma itu sedang menggendong ya ibunya, ya sedang menggendong ibunya, kemudian dia bertawaf keliling Ka'bah. Ya, kita nggak tahu ya, saya nggak tahu kisahnya. Apakah ini kisahnya Uwais Al-Qarni rahimahullahu taala ya apa bukan? Yang jelas diceritakan di hadis ini, Imam Bukhari menceritakan bahwa ya ini seorang laki-laki dari Yaman yang sedang menggendong ibunya tawaf di sekeliling Ka'bah ya. Taib, kemudian ketika dia bertawaf ya sambil dia bersenandung gitu ya. Jadi dia bersenandung, dia mengatakan, laki-laki ini mengatakan, innilaha ba'iruha al-mudhallal ya. Beliau mengatakan sesungguhnya aku adalah tunggangan ibuku yang patuh ya. Kalau tunggangan orang kan onta gitu ya. Kemudian kuda ya atau himar. Kalau tunggangan orang seperti itu, beliau mengatakan, laki-laki dari Yaman ini, beliau mengatakan, innilaha ba'iruhal mudhallal. Sesungguhnya aku adalah tunggangan ibuku yang sangat patuh ya. Jadi nggak kemana-mana. Kalau himar dia masih bisa kabur ya, kuda masih bisa kabur, onta masih bisa kabur. Tapi kata beliau, aku adalah tunggangan ibuku yang sangat patuh. Ya, disuruh berhenti, disuruh jalan-jalan, enggak berontak dan lain sebagainya. Ya, intinya beliau mengibaratkan dirinya bahwa saya adalah tunggangan ibuku yang sangat patuh. Ya. Kemudian beliau mengatakan, in udhirat riqabuha lam udhar. Beliau mengatakan jika tunggangan yang lain ya lari, maka aku tidak akan lari. Ya itu tadi, kalau kayak himar, onta, kuda ya lari gitu kan seperti itu, maka aku tidak akan lari. Aku akan diam ya sampai ibuku memerintahkan aku untuk berjalan. Diperintahkan jalan aku jalan, diperintahkan berhenti aku berhenti. Intinya aku bagi ibuku adalah tunggangan yang sangat patuh ya. Tsumma qala. Kemudian beliau ya mendatangi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian beliau berkata kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, ya wahai Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, atarani jazaituha. Ya wahai Ibnu Umar, ya karena Ibnu Umar ya kita tahu ya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma adalah ulamanya para sahabat. Di zaman itu ketika ada orang datang dari mana-mana, dari pelosok-pelosok negeri, ya mereka pasti mencari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya karena kenapa? Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu adalah ulama pada saat itu ya. Jadi dicari oleh orang-orang. Ya, maka si laki-laki ini mendatangi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Apa yang beliau katakan? Ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, atarani jazaituha. Ya. Wahai Ibnu Umar, apakah Anda berpendapat melihat bahwa saya sudah membalas kebaikan ibu saya dengan digendong itu? Ya, dengan digendong. Antum sudah pernah tawaf belum? Ya, capek tawaf itu. Iya benar. Ya, kalau yang pernah tawaf itu sudah ngerasain capek, nggak ada beban loh ya, nggak ada beban, itu tawaf itu capek. Ya. Bagaimana kira-kira kalau antum gendong ibu antum, ya di belakang gitu, ya iya kalau ibu antum 40 kilo, kalau ibu antum 100 kilo, iya makanya gitu kan berat itu. Kita tawaf sendiri capek, apalagi sambil gendong ibu kita, ya. Nah. Maka beliau bertanya, wahai Ibnu Umar, kira-kira menurut Anda, apakah saya sudah bisa membalas kebaikan ibu saya selama ini dengan menggendongnya tawaf seperti itu, dengan menjadi tunggangannya gitu kan seperti itu. Ya, maka kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, la, ya enggak, ya wala bi zafratin wahidah. Kamu belum bisa membalas kebaikan ibu kamu, bahkan tidak sebanding dengan satu tarikan nafasnya pada saat melahirkan. Ya. Antum biasa lihat kan kalau istri yang punya istri ya ngelahirin itu kan Masya Allah luar biasa perjuangannya ya, luar biasa perjuangannya ya. Kalau yang punya istri pasti tahu lah ya. Terakhir kemarin bulan lalu ya istri anak melahirkan itu diinduksi sampai 24 jam. Jadi ngelihat sendiri bagaimana sakitnya itu istri 24 jam menahan sakit ya, karena harus diinduksi gitu kan seperti itu ya. Subhanallah, sakit luar biasa sakitnya. Ya, sekali melahirkan kata para ahli, wanita itu pas ngeden itu ratusan tuh rontok itunya urat apalah gitu. Ya, pokoknya intinya berat. Ya, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, kamu tuh belum bisa membalas apa yang kamu lakukan itu kalau kamu merasa kamu capek gitu loh. Ya, kamu menggendong ibu kamu tawaf, ya kamu menjadi tunggangan ibu kamu, itu belum ada apa-apanya. Bahkan kata Ibnu Umar tidak sebanding dengan satu tarikan nafasnya pada saat dia melahirkan engkau, ya. Satu tarikan nafas ngeden gitu kan, sekali itu belum bisa ngebalasnya.
Ya, satu tetes darah yang dikeluarkan ketika ibu kita melahirkan kita, apa yang kita lakukan, yang kita rasa, oh saya sudah, alhamdulillah selama ini saya sudah cukup berbakti, alhamdulillah saya sudah bisa membalas kebaikan ibu saya. Belum, ya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bahkan sekali tarikan nafasnya ketika beliau melahirkan kita nggak bisa balas dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini, ya. Jadi teruslah berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Tsumma tafa Ibnu Umar fa'ata al-maqam. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ya tawaf, melanjutkan tawafnya, fa'atal maqam. Ya, kemudian setelah itu beliau radhiyallahu taala anhu mendatangi maqam Ibrahim untuk salat 2 rakaat. Fa shalla raka'ataini. Maka kemudian beliau pun salat 2 rakaat di situ. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, "Ya bena Abi Musa, wahai ibnu Abi Musa." Ya. Inna kulla rak'ataini, sesungguhnya setiap 2 rakaat tukaffirani ma amamahuma, bisa menghapuskan dosa yang dilakukan setelahnya. Ya, jadi ini dalil bagi kita untuk memperbanyak sholat sunnah. Ya, untuk ini juga diantara dalil bagi kita untuk memperbanyak sholat sunnah. Jadi setelah berwudu, ya kita sholat sunnah kan seperti itu. Dan itu yang dilakukan oleh siapa? Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Wahai Bilal, apa yang membuat engkau terompahmu mendahului aku masuk surga?" Kan seperti itu. Ya, maka kata beliau, ya beliau menceritakan bahwa beliau merasa tidak melakukan apa-apa kecuali itu. Ya, setiap kali batal wudunya, beliau kemudian berwudu, setelah itu beliau melakukan sholat 2 rakaat. Ya, kata Ibnu Umar, inna kulla rak'atain, sesungguhnya setiap 2 rakaat tukaffirani ma amamahuma, bisa menghapuskan dosa yang dilakukan setelahnya. Ya, saya tanya sama antum, ini yang dihapuskan dosa besar apa dosa kecil? Hah? Dosa kecil. Ya, jadi auto dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka dengan bagaimana caranya? Ya, ditaubati. Kan seperti itu. Ya, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seorang hamba ke dalam surga, gitu kan? Ya, orang-orang yang menjaga dirinya dari dosa besar walaupun dia melakukan dosa kecil. Jadi auto dihapuskan oleh Allah dosa-dosa kecilnya, kecuali dosa besar. Ya, al-umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma. Ya, jadi umrah satu ke umrah yang lain adalah kafarah, penghapus dosa di antara keduanya. Ya, salawatul khamsa, salat 5 waktu, itu menghapuskan di antara setiap waktu salat. Jadi misalnya ini kita habis salat zuhur, ya, salat zuhur sampai asar, jadi auto dihapuskan oleh Allah. Ya, salat yang kita lakukan, jadi Masya Allah, salat yang kita lakukan antara salat zuhur dan asar, dosa-dosa kecil yang kita lakukan di antara keduanya ini auto langsung dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian al-jumu'atu ilal jumu'ah, Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya. Jadi Masya Allah, kita ini muslim luar biasa. Ya, ada penghapus dosa hariannya, ada penghapus dosa mingguannya, ada tahunannya, kan gitu. Jadi as-salawatul khams, ya, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Kemudian al-jumu'atu ilal jumu'ah. Ya, Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya. Wa Ramadan ila Ramadan. Jadi ada hariannya, ada pekanannya, kemudian ada tahunannya. Jadi Masya Allah. Ya, ditambah lagi dengan umroh. Jadi Masya Allah, itu udah otomatis dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kecil seorang muslim. Tapi dengan syarat, ya, idza jtuniba al-kabair, ketika dosa-dosa besar dijauhi, maka jaga diri kita dari dosa-dosa besar. Kalaupun kita pernah terjatuh kepada dosa-dosa besar, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kenapa? Janji berita gembira dari Rasulullah SAW, ketika ada seorang muslim yang menjauhi dosa besar, maka apa yang akan terjadi? Dosa-dosanya antara sholat, ya, kemudian antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, antara umrah yang satu ke umrah yang lainnya, itu otomatis akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat apa tadi? Majtuniba al-kabair, selama dosa besar dijauhi. Jadi jaga diri kita jangan sampai terjatuh kepada dosa-dosa besar. Bagaimana caranya kita mengetahui dosa-dosa besar? Ya, dengan mempelajari, ya. Di antaranya adalah al-kabair. Makanya pesan para ulama, ya, di antaranya kalau nggak salah Syekh Abdul Razak rahimahullah taala, hafizahullah taala, beliau mengatakan bahwa setiap muslim itu sebisa mungkin dia harus membaca kitab al-kabair paling nggak sekali selesai, sekali tamat gitu. Ya.
Jadi ada kitab Al-Kabair, buah karya dari Al-Imam Az-Zahabi, itu baca itu. Ya, minimal 1 kali kita tamat buku itu udah selesai. Jadi kita tahu mana dosa-dosa besar. Nah sekarang ini, kalau kita nggak tahu dosa-dosa besar itu yang mana, besar kemungkinan kita terjatuh kepada dosa besar tersebut. Sebagaimana kata penyair, araftu syarra la bisyarri. Saya mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan, akan tetapi agar supaya selamat dari keburukan tersebut. Ya, man lam ya'lamil khaira minasyarri ya yaqa'. Ya, barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka dia akan terjatuh kepada keburukan tersebut. Ya, jadi antum harus baca kitab Al-Kabair, buah karya dari Al-Imam Az-Zahabi. Kalau tidak salah judulnya dalam bahasa Indonesia dosa-dosa besar yang dianggap biasa. Ya, sudah banyak kok di Depok ini juga banyak kajian-kajian yang sudah membahas kitab Al-Kabair ini. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya, jadi ikhwas sekalian, di sini juga dalil bagi kita ya bahwa setiap ya sholat sunnah yang kita lakukan setelah wudhu, ya kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Taib, ikhwati fillah wa akhwati fiddin, azani Allahu ayakum. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Abu Nuaim. Abu Nuaim menceritakan kepada kami. Qala, beliau berkata, haddatsana Sufyanu. Sufyan menceritakan kepada kami an Atha ibni As-Sa'ib, dari Atha bin Sa'ib, an abihi, dari ayahnya, an Abdullah bin Amr, ya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya yubayi'uhu alal hijrah. Yang mana laki-laki ini ya datang kepada Rasulullah SAW dalam rangka untuk berbaiat untuk berhijrah, ya untuk berhijrah ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara seorang pemuda ini ketika dia datang berbayat kepada Rasulullah untuk melakukan hijrah, ya ternyata wataraka abawaihi yabkiyan. Ya ternyata dia meninggalkan ya kedua orang tuanya dalam keadaan nangis. Ya, jadi dalam keadaan menangis, entah gimana caranya dia tinggal. Pokoknya saya harus hijrah gitu ya gitu. Bilang di hadapan orang tuanya kan seperti itu. Pokoknya saya nggak mau tahu, saya mau hijrah. Mungkin bahasa kita seperti itu ya. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah sementara orang tuanya ya dia tinggalkan dalam keadaan menangis karena kepergian anaknya tersebut. Ya, kemudian ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kondisi ini, beliau mengatakan irji' ilaihima. Ya, kamu balik gih, kalau bahasa bebasnya ya. Ya, kamu balik gih ke orang tua kamu gitu kan. Wa adhikhuma. Ya, bikin keduanya tertawa. Kama abakaituhuma, sebagaimana engkau membuat keduanya menangis. Nah, ini juga dalil bagi kita. Bagi siapa saja yang pernah membuat orang tuanya menangis, maka buat dia tersenyum. Ya, maka buat dia tersenyum. Paham maksud ana? Ya, siapa sih di antara kita yang nggak pernah membuat ibunya, ayahnya bersedih? Ya, mungkin ada saja tingkah kita, apalagi dulu ya, waktu kita masih ABG gitu kan. Ya, mungkin banyak tingkah kita yang membuat orang tua kita menangis. Bahkan i'adzan billah, ada orang yang sudah punya anak, ya. Ada orang yang sudah punya anak masih sering membuat orang tuanya menangis. Nauzubillahi min dzalik. Ya, saya sering dengar kisah-kisah seperti itu. Ya, ada orang yang sudah punya anak, ya. Bahkan saya biasa dengar cerita ada orang yang ketika dia dia bayi, dia diurus oleh ibunya. Ketika dia sudah menikah, dia juga masih diurus sama ibunya. Ketika dia sudah punya anak, anaknya juga masih diurus sama ibunya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jangan sampai kita jadi orang-orang yang seperti ini, yang tidak tahu berterima kasih kepada orang tua kita. Orang tua kita dilahirkan bukan untuk kita perbudak, bukan untuk menjadi pengasuh kita, sudah mengasuh kita, ya. Menikah juga kita sudah menikah juga masih diayomi oleh orang tua kita. Setelah kita punya anak, ya, orang tua kita juga masih jadi pengasuh untuk anak kita. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Nah, kata Rasulullah, ya, irji' ilaihima. Kamu kembali kepada keduanya, kembali kamu kepada ayah dan ibu kamu. Kemudian wadhikhuma, buat dia ketawa, buat keduanya tertawa. Kama abakaitahum, sebagaimana engkau tadinya membuat kedua orang tuamu menangis. Ya, jadi kita ingat-ingat, ya, kapan terakhir? Ya, kalau nggak bisa ingat yang lalu-lalu, karena sudah sering, karena saking seringnya kita buat orang tua kita menangis, udah ingat yang paling dekat aja. Sebulan lalu, ya, sebelum belajar Al-Adabul Mufrad, ya, waktu itu saya pernah bikin orang tua saya nangis. Udah, habis ini bikin tersenyum.
Ya, bagaimana caranya antum bikin tersenyum orang tua antum? Ya. Tapi perhatikan ikhwas sekalian, ya. Salah satu amalan yang paling agung, salah satu amalan yang paling mulia apa? Saya tanya sama antum. Hah? Hijrah. Benar nggak? Ya, salah satu amalan yang paling agung, yang paling mulia, yang paling besar adalah apa? Hijrah. Ya, ini nggak main-main. Kita sekarang gampang bilang kata-kata hijrah. Terlalu gampang kita mengucapkan kata hijrah. Ya. Bahkan di mana-mana ada komunitas hijrah. Ya, hijrah dari konvensional ke riba Islami, gitu kan gitu. Ya, hijrah dari musik konvensional Metallica ke musik Islami. Ya, benar nggak? Ya, kita ini terlalu gampang mengucapkan kata-kata hijrah. Kita nggak tahu bahwa yang namanya hijrah ini adalah merupakan salah satu amalan yang paling agung dalam Islam. Ini di zaman Rasulullah SAW ini taruhannya nyawa. Semua dipertaruhkan, ya. Antum tahu bagaimana para sahabat sampai ada yang ngumpet-ngumpet, sampai ada yang disiksa, ada yang sudah sampai di Madinah dikembalikan lagi di Mekah. Ya, karena ada perjanjian antara Rasulullah SAW dengan mereka orang-orang kafir. Ada yang meninggalkan hartanya. Antum tahu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, beliau adalah salah seorang tajir, ya, benar-benar tajir. Abdurrahman bin Auf itu tajir di Mekah. Begitu hijrah ke Madinah, tidak ada yang beliau bawa kecuali apa? Pakaian yang melekat di badannya. Ya, semuanya ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini hijrah. Makanya dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang pertama kali apa di situ? Innamal a'malu binniyat. Dan Rasulullah SAW memberikan contoh innamal a'malu binniyat dengan hijrah. Karena kenapa? Karena kenapa Rasulullah hendak memberikan pesan kepada kita, kalau hijrah saja yang butuh perjuangan, taruhannya nyawa, taruhannya harta, ya, taruhannya kehormatan saja, tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, maka bagaimana dengan apa? Dengan amalan-amalan yang lainnya. Ya, hijrah adalah perkara yang besar. Saking besarnya ya amalan hijrah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika turun perintah untuk berhijrah, jauh sebelum hijrah, 3 bulan sebelum hijrah, sekira-kira Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu sudah menyiapkan 2 onta terbaik, ya. Jadi dikasih makanan terbaik, ya, karena tiba-tiba takutnya tiba-tiba turun perintah berhijrah. 2 onta, 1 buat Rasulullah SAW, 1 buat ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dikasih makan setiap hari dengan makanan terbaik, ya. Antum tahu, ketika turun perintah berhijrah, ya, Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah menyiapkan 2 ekor onta untuk kita kendarai menuju ke Madinah." Ya, kata Rasulullah SAW, "Bisaman ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, wahai ya Ibnu Quhafa, wahai Ibnu Quhafa, saya bayar onta ini." Kata Abu Bakar, "Enggak ya Rasulullah, ini hadiah buat antum." Ya, ini hadiah buat antum wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, "La bisaman." Enggak, saya harus bayar onta ini. Perhatikan, Rasulullah SAW mau melakukan ibadah amalan yang sangat agung ini dengan Rasulullah mengeluarkan uangnya, dengan Rasulullah berkorban. Beliau nggak mau gratisan. Beda kayak kita. Kita punya duit tabungan, ntar aja umrahnya tunggu. Mungkin dari Abu Rifki ada hadiah umroh, padahal ada tabungannya. Ya, tunggu dari Abu Rifki dulu baru. Ntar juga dari yayasan dapat gitu umroh gratis gitu kan. Padahal tabungannya ada. Itu kita. Ya. Rasulullah enggak. Ya, Rasulullah nggak mau gratisan Rasulullah. Enggak, saya harus bayar. Karena kenapa? Hijrah ini adalah merupakan apa? Merupakan amalan yang agung gitu loh. Rasulullah mau ketika beliau melakukan amalan ini, beliau karena al-jaza min jinsil amal. Ya, balasan sesuai dengan perbuatan, kan seperti itu. Ya, Rasulullah mau mendapatkan pahala yang maksimal dengan membayar onta tersebut. Nah, perhatikan di sini. Ini hijrah loh, pemuda ini dalam rangka hijrah loh. Datang ke Rasulullah. Rasulullah nggak bilang, udahlah cuekin aja orang tua kamu, gitu kan? Udahlah Allah yang utama kan gitu. Ya, kayak kita kan kadang-kadang gitu. Ya, kita sakiti orang tua kita. Ngapain kamu sakitin orang, kamu tinggalin apa? Ahli bidah orang tua anak. Ya kan? Udah biarin aja dia nangis ahli bidah ini. Itu kan kita kadang-kadang gitu. Ya. Mohon maaf ya, banyak di antara kita, banyak yang cerita. Ada anak yang sudah ngaji, ya. Bukannya malah bakti terhadap orang tua, malah makin durhaka, malah makin sombong sama orang tuanya. Subhanallah. Ana sering dengar cerita begitu. Ditanya kenapa alasannya? Orang tua ana ahli bid'ah. Ya kan, bodoh biarin aja kelaparan gitu. Banyak yang seperti itu. Padahal seharusnya semakin kita mengaji,
Semakin kita mempelajari syariat kita ini, semakin kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, ada saudara kita, ada seorang anak yang cerita, ya, dulu orang tuanya itu nggak begitu kenal sama sunnah. Ya, padahal si anak ini alhamdulillah paham sunnah, gitu kan, seperti itu. Tapi dia nggak pernah mau ceramai orang tuanya. Ya, ini ya, dia nggak mau ceramai. Oh, ini celananya ini, ya, cuma nggak mau. Bahkan orang tuanya kadang-kadang katanya ngeledek dia karena dia sudah sunnah, ya, seperti itu. Mengenal sunnah, sudah melaksanakan sunnah. Tapi yang dia tampilkan kepada orang tuanya akhlak, baktinya makin tinggi. Ya, akhirnya lama-lama orang tuanya mulai nanya. Ya, ketika nanya baru dijawab sama dia. Ya, oh begini. Sampai pada hari ini alhamdulillah orang tuanya kenal sunnah. Ya, dan mulai mengajak orang untuk sunnah. Ya, karena apa? Karena akhlaknya gitu loh, kan seperti itu. Ya, jadi bukan sok koko, akhirnya orang tuanya semua ditahdzir, ya. Enggak orang tuanya ditahdzir. Ya, sampai dia biarin nangis, biarin aja orang tua anak ahli bidah, biarin dia nangis beker ada loh. Ya kan, itu kita. Ya, perhatikan ini. Ya, si pemuda ini dalam rangka hijrah loh, ya, amalan yang mulia. Tapi kata Rasulullah SAW, irji ilaihima, kamu balik kepada kedua orang tuamu. Ya, wadhikhuma, kamu kembali kepada kedua orang tua kamu, bikin dia ketawa. Ya, bikin dia bahagia. Kama abkaitahuma, sebagaimana engkau bikin dia nangis, sebagaimana engkau bikin dia sedih. Ya, ini tuntunan dari Rasulullah SAW. Ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala alam bisawab. Ini sudah 1:30. Mungkin juga di antara antum ada yang mau bertanya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah. Yang kurang dan yang salah itu dari ana pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Kemudian yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada sambil nunggu mungkin dari Ahwat. Ini ada pertanyaan pekan kemarin, ya, belum sempat kita jawab. Assalamualaikum. Afwan, Ustaz mau bertanya di luar tema. Apakah boleh kita sebagai guru mencontohkan kepada murid mengikuti hewan umpama gerakannya, kemudian anak-anak menebak hewan apakah itu? Ya, bagaimana menurut antum ini? Boleh apa enggak? Ya, boleh apa enggak? Boleh, ya. Hukum asalnya boleh, ya. Hukum asalnya boleh. Ini kalau antum lihat tanya ke ulama-ulama, insyaallah jawabannya boleh, ya. Nah, hukum asalnya seperti misalnya tasyabbuh, bertasyabbuh, ya. Hukum asalnya loh, ya, tasyabbuh kemudian tamtsil gitu kan. Itu hukum asalnya itu boleh seperti fatwa para ulama. Kecuali kalau misalnya karena al-aslu fil asya' al-ibaha. Ya, dalam kaidah muamalah terus urusan dunia, kaidahnya adalah al-aslu fil asya' al-ibaha. Asalnya, ya, segala sesuatu itu menunjukkan kepada apa? Bolehnya, kecuali ada larangan yang datang yang mengharamkan, yang tidak membolehkan. Ya, jadi hukum asalnya boleh, ya, kecuali kalau misalnya melanggar syariah, seperti misalnya bertasyabbuh, kita mencontohkan kepada murid-murid kita bertasyabbuh atau tamsil misalnya, itu boleh hukum asalnya. Kecuali misalnya kalau bertasyabbuh dengan orang Yahudi misalnya, itu haram, nggak boleh. Ya, karena ada larangannya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, atau misalnya, ya, guru perempuan misalnya mencontohkan di depan murid-muridnya gerakan laki-laki apa segala macam, boleh apa enggak? Enggak boleh. Karena apa? Ada larangannya dari Rasulullah. Rasulullah melaknat, ya, orang-orang wanita yang menyerupai laki-laki, demikian pula sebaliknya, ya. Demikian pula misalnya asatid, ustadz, laki-laki misalnya, dia tidak boleh mencontohkan gerakan-gerakan perempuan di depan murid-muridnya, karena itu tidak boleh. Nah, demikian pula dengan mencontoh hewan-hewan ini, apa segala macamnya. Kalau misalnya kata para ulama, ya, kalau misalnya lil maslahah, ada maslahatnya seperti li ta'limil aulad, li ta'limit talamid, ya, wa ghairihi, untuk mengajarkan kepada murid-murid, ya, dalam rangka pengajaran, ya, atau dalam rangka pendidikan dan lain sebagainya, maka insyaallah itu dibolehkan. Adapun kalau misalnya, ya, tidak dalam rangka ini, ya, maka sebaiknya jangan, dihindari. Ya, misalnya antum lagi ketemu teman-teman antum tiba-tiba ya, dihindarilah seperti itu, ya, sebisa mungkin dihindari. Akan tetapi dalam rangka ta'lim, mengajarkan anak-anak, maka wallahu taala alam bisawab, menurut para ulama maka ini dibolehkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin
mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, ya, apakah uang anak yang masih kecil orang tua boleh, ya, apakah uang anak yang masih kecil orang tua boleh memakai tanpa izin anaknya? Misal uang lebaran anak. Ketahuan ini. Ya, ini sering ini nih. Iya kan? Ya, nggak apa-apa. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya. Saya tanya sama antum, boleh nggak ini? Kira-kira. Ada ulama yang nggak membolehkan, ya. Ada ulama yang tidak membolehkan. Tapi saya lebih cenderung boleh, karena adanya dalil-dalil yang menjelaskan hal ini. Di antaranya hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, dan pernah kita baca pada pertemuan yang lalu kalau nggak salah hadisnya, ya. Rasulullah SAW bersabda, Inna auladakum min at-toyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah merupakan, ya, usaha kalian yang terbaik. Ya, fakulu min kasbi auladikum, dan makanlah dari usaha anak-anak kalian. Ya, ini diantaranya hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian Jabir bin Abdullah, ya, radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, ya khudul abu wal ummu min mali waladihima bi ghairi idnihi. Ya, jadi boleh seorang ayah atau seorang ibu mengambil harta anaknya tanpa seizin anaknya. Ya, wala ya'khudhul ibnu wal ibnatu min mali abawaihima bighairi idznihima. Akan tetapi tidak boleh seorang anak mengambil harta orang tuanya tanpa seizin orang tuanya, ya. Maka Allah taala alam bisawab, ini boleh, ya, boleh kita lakukan, ya, tapi dengan syarat tidak, kata para ulama, ya, di antaranya kalau tidak salah yang mengatakan ini Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan boleh asal tidak memudaratkan bagi anak, ya, dan tidak menggolimi anak, maka ini boleh. Kecuali kalau kita pakai duit tersebut memberikan mudarat kepada anak, maka ini tidak dibolehkan. Wallahu taala alam bisawab. Jadi Rasulullah mengatakan boleh, ya, Jabir juga mengatakan boleh, dan ulama-ulama yang lainnya juga mengatakan boleh. Meskipun ada ulama yang mengatakan tidak boleh, tapi wallahu taala alam bisawab, saya lebih cenderung ke pendapat yang membolehkan. Baik. Kemudian selanjutnya, apakah seorang suami wajib membiayai istri yang sedang belajar, misal kursus ilmu syar'i atau kuliah ilmu syar'i, ya? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Demikian pula dengan setiap muslimah, ya. Nah, kita ilmu itu kan terbagi dua, ya. Ada yang namanya fardu ain, ada yang namanya fardu kifayah. Nah, yang wajib dituntut bagi setiap muslim dan muslimah adalah fardu ain, ya, yang mana dengan ilmu tersebut akan tegak agama kita, akan baik agama kita. Contoh misalnya, masalah apa? Masalah sholat. Bagaimana berwudu yang baik, yang benar, sesuai dengan wudunya Rasulullah, ya, dipelajari wudu, ya, syarat-syaratnya dan segala macamnya sholat, ya. Kemudian masalah zakat, ya, kalau perempuan misalnya masalah haid, masalah nifas dan lain sebagainya. Ini hukumnya wajib, ya, baik muslim maupun muslimah. Ya, ini yang pertama. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa seorang suami, ya, itu wajib mengajarkan istrinya, mendidik istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim, ya, ayat 6 kalau tidak salah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, ya, qu anfusakum wa ahlikum, dan keluarga kalian, istrimu, anak-anakmu, kan seperti itu, ya. Qu anfusakum wa ahlikum nara, dari api neraka, ya. Jadi yang kedua, bahwa yang wajib mendidik istri itu adalah siapa? Adalah suaminya. Nah, jikalau suami juga pas-pasan misalnya, ya, standar, nanti pas-pasan, ya, diajak walahan, apalagi ngajarin istrinya kan gitu, ya, maka dia anjurkan istrinya, ya, atau dia temani istrinya untuk menuntut ilmu syar'i, ya, tapi tidak mesti kuliah, tidak mesti sekolah,
Ya, alhamdulillah sekarang kajian di mana-mana. Tinggal antar istri kita sambil kita juga ikut ngaji di tempat tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian yang ketiga, ya, tergantung dari awal. Kalau misalnya sebelum menikah, ya, si istri sudah atau mertua atau istrinya misalnya sudah ngasih syarat, ya, saya mau menikah dengan kamu, tapi dengan syarat saya tetap harus melanjutkan sekolah saya atau kuliah saya, ya. Maka kalau si suami menyetujui, maka hukumnya apa? Hukumnya wajib. Kata Rasulullah SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Ini kaidah, harus antum pegangi di manapun itu, ya, di bidang apapun itu. Ya, kata Rasulullah SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu sesuai dengan apanya? Dengan syaratnya. Kalau misalnya dari awal istri kita bilang saya mau nikah, tapi dengan syarat, ya, saya nanti setelah menikah harus diizinkan kuliah. Dan si laki-laki tahu, calon suaminya tahu, oh iya nggak apa-apa karena di tempat tersebut tidak ada pelanggaran syariat. Oh deh, saya setujui. Ya, saya setujui. Kira-kira kalau di belakang hari suaminya oh nggak boleh, ya, yang dosa siapa? Yang dosa suaminya. Ya, wajib dia untuk memenuhi syaratnya tersebut. Contoh lain misalnya, ya, sebelum menikah, si calon istri mengatakan, ya, saya mau menikah dengan kamu, tapi dengan syarat saya tidak mau dipoligami. Ya, saya bukannya menolak syariat poligami loh, ya, enggak, tapi saya enggak mau dipoligami. Ya, saya enggak mau dipoligami, gimana? Terima apa enggak? Oh iya, saya setuju. Antum di belakang hari poligami gimana? Enggak boleh. Ya, karena kata Rasulullah, muslimuna ala syurutim. Ini buat akhwat, ini bocoran. Ya. Alhamdulillah istri ana dulu enggak begitu. Ya. Nah, ini ala syurutihin. Ya, sesuai dengan syarat mereka. Nah, kalau misalnya saya tanya sama antum, di belakang hari dia enggak tahu, suaminya enggak tahu. Tiba-tiba di belakang hari baru dia tahu. Kalau ternyata di tempat kuliahnya istrinya ini subhanallah banyak terjadi pelanggaran syariat. Ya, ikhtilat lah apalah segala macamnya. Kemudian suaminya membatalkan, dosa enggak suaminya? Enggak, ya, karena dalam perkara ini kita harus batalkan perjanjian tersebut. Karena apa? Melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala alam bisawab, kalau memang dari awal suami sudah janji dari awal misalnya sebelum menikah, ya, atau pas awal menikah, ya, maka ya, dan selama di situ tidak ada pelanggaran, maka si suami wajib untuk memenuhi janjinya tersebut, ya, mengkuliahkan atau menyekolahkan. Akan tetapi kalau tidak ada perjanjian dari awal, ya, suami juga mungkin ekonominya pas-pasan gitu kan, dan alhamdulillah sekarang kajian di mana-mana, ya udah kita tempuh cari yang gratisan aja, ya. Wallahu taala alam bisawab. Ini sudah insyaallah nanti kita jawab lagi pekan depan, ya, insyaallah, ya. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah. Yang kurang dan yang salah itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Sementara yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru yang saya tadi sampaikan, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.